minggu lalu teh kita sudah mengadakan ngorbitnya kahiji gitu. Acara ngorbit iya sebetulnya mah acara ngobrol santai, bari orang ngabuburit lah. Silaturahmi sih intinya mah. Jadi ngopi ID ngayakeun ngorbit dia sebenarnya lain-lain ke kajian-kajian teuing gitu ya. Tapi lebih ke namanya teh lebih ke silaturahmi gitu ya. Mempertemukan antara manusia dari habitat satu dengan habitat yang lain. Dipertemukan dengan sebuah ikatan apa ya? Sebuah ikatan ukhuwah yang mungkin terurai dan juga apa ya namanya tuh dengan sebuah topik perbincangan yang hangat di media massa. Nah, ini sudah bergabung dengan kita Kang Nurdiansyah ya dari Gozul Fikr. Masya Allah. Ini orang Jogja ya, jadi ya lamun orang ngomong bahasa Sunda ngartieun teu. Kang, hartos Kang. Salah nama tuh. Bukan Nurdiansyah tapi Nurdianto. Nurdianto. Hampura. Hapunten. Iya. Nah, lamun ieu Salam kenal buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini karena orang paling jauh nih, ini dari Jogja nih. Gimana kabar Jogja, Mas? Alhamdulillah, gerimis mengundang. Woi, di sini juga mendung-mendung romantis. Masya Allah. Lanjut. Ya, ini belum ini ya. Ini ada lagi nih, Kang Rasid, orang Cirebon. Jadi intinya kita ngobrol-ngobrol wae-nya, cuma nanti saya sudah memfasilitasi seorang provokator ya. Yang akan memprovokasi kita semua tentang isu-isu kekinian gitu ya. Nah, kalau di layar saja ini ada di pojok kanan atas ya. Halaman. Ini sambil silaturahmi gitu sama teman-teman. Nanti sambil berjalan, pokoknya saya berharap sih kita jadi obrolan ini aja ya, jadi obrolan santai gitu. Sesuai visi dan misi dari kegiatan Ngorbit ini, dari kegiatan di Ngopi ID gitu. Jadi untuk silaturahmi ya beneran. Karena kayak mudah-mudahan Chandra gitu ya, Bro Chandra bisa kenalan dengan Bro Fadli. Ini saudara jauhnya Bro Ferdi nih. Ya, Bro Rundis ya, Kang Salsa. Nah, ini kenalan nih sama orang Jogja nih. Jadi kalau ke Jogja ada kenalan sana. Ya, betul gitu Kang Nurdin. Saya orang Medan, kuliah di Jogja. Ya Allah. Salah diwai euy. Orang Jogja aduh ampun. Nah, di sini ada Kang Rashid. Kang Rashid jangan malu-malu di open ininya videonya Kang supaya kita saling kenal. Sinyal susah di sini. Kenal Kang? Sinyal susah ya. Oh, sinyal susah. Jadi sambil ini ya memastikan stabilitas. Oke lah. Ya ini santai aja ya. Gimana mau kita mulai obrolan ya Teh? Dari tadi udah ngobrol kan? Iya, kita mulai ini ya. Biar saya nanti waktu kita serahkan saja gitulah ke Bung Ega. Mungkin saya kasih pembuka aja lah sebentar. Baik, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ikhwan fillah, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan di hari ke-16 ya, hari ke-16 di bulan Ramadan ini kita bisa amalan kita diterima, kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan sebetulnya di acara Ngorbit ini tujuan kita tuh adalah untuk bersilaturahmi ya, bersilah ukhuwah, bersilah fikriyah juga. Jadi nanti teman-teman feel free saja, merasa bebas saja untuk sharing ya. Di sini banyak pengamat sosmed ya. Ada Bung Chandra, Bung Pedri ya, Kang Sani ya, tuh. Ini pengamat sosmed semua nih, kawan-kawan saya juga ya. Apalagi kalau Kang Nurdianto nih, pemilik akun Gozul Fikr, ini kalau dilihat akunnya, ini video semua tuh di sana. Ya. Keren ini mah konten kreator sejati gitu ya.
Namun Ngopi ID mah kan masih konten kreator ya asayana lah gitu ya. Tanpa perlengkapan apapun. Nah, ini kita sama-sama ketemu gitu ya di jagat dunia sosmed dan alhamdulillah ini saya baru tatap muka pertama kali ya Kang Nurdin ya. Iya. Nanti kita mungkin sama teman-teman yang lain juga ya. Di sini banyak-banyak apa namanya tuh aktivis-aktivis pemuda gitu ya, Kang Sani Abdillah tuh. Dan yang lainnya lah. Nah, tema yang kita coba hadirkan di ngobrolan pada sore hari ini sebetulnya mengangkat tema seputar ekonomi ya. Kunaon ekonomi, kemarin kan kita sudah mencoba ngobrol soal bagaimana sih kebijakan ya dalam perspektif kebijakan. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol soal ekonomi. Nah, tapi karena saya itu sangat lemah dalam ekonomi, saya tidak tahu. Nah, makanya saya coba undang ya mahasiswa akuntansi semester akhir insya Allah ya. Kang Egawan sukses. Iya, Kanggo memaparkan mungkin nanti ada fakta-fakta, tapi pada dasarnya kita ngobrol aja ya. Jadi pada paling Kang Egawan hanya memantik nanti, biar nanti Kang Egawan minta pendapat aja dari teman-teman Kang Ega ya. Oke, barangkali itu kita mulai obrolan masuk saya, suara saya masuk. Ya, masuk. Suaranya masuk. Supaya berkah, ini sambil nunggu yang lain juga insya Allah. Sinyalnya tadi sudah ada yang confirm ke saya bakalan gabung, tapi pada telat katanya karena kesibukan. Mudah-mudahan sih tidak ada hambatan ya. Kita mulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat, mangga Kang Iga barangkali ada pantikan dulu, atau mungkin dari teman-teman yang lain soal ekonomi keuangan negara kita ada kabar terbaru tentang kemiskinan kalau saya pikir. Kang Ega gimana? Aman? Halo. Kenapa nggak ada suaranya ini teh? Connect ya? Connect. Agak putus. Halo. Oke, siap. Ya. Tadi agak keputus kan? Saya dulu ya? Apa gimana? Akang gimana? Ada bahan yang mau dijadikan obrolan awal biar nanti teman-teman juga bisa mengomentari, atau misalkan mau ini juga silakan. Ya. Punten tadi memang ini kayaknya udah capai limit gitu ya. Jadi luprep gitu ya, masuk keluar. Siap. Zoom-nya tuh. Jadi mohon maaf lah. Ya, terkait ini obrolan kita, ini saya pertama ini aja kasih dulu gambar gitu ya, bahwasannya memang pada hari ini perekonomian kita itu cukup terpukul gitu ya. Dengan kondisi ekonomi yang terpukul ini sehingga menyebabkan beberapa permasalahan gitu ya. Salah satu diantaranya adalah ancaman kemiskinan gitu ya. Nah, di sini bisa akan lihat bahwasanya pemberitaan seminggu terakhir itu mengenai kemiskinan, ancaman kemiskinan yang mungkin terjadi akibat dari virus corona ini. Sebagaimana kita tahu bahwasannya virus corona ini beberapa bulan ya, sejak diumumkan tuh Maret, berarti ya Maret, April, sekarang Mei, 2,5 bulan gitu ya, telah melanda negara kita. Dan dampaknya itu adalah salah satunya itu terdampak kepada mereka sektor pekerja gitu ya, yaitu diberhentikan atau ada yang dirumahkan gitu ya, atau di PHK. Nah, untuk aktivitas ekonomi semua dijalankan beberapa itu dengan kerja dari rumah gitu ya. Sehingga dengan penerapan PSBB ini apalagi gitu ya, membatasi pergerakan dari masyarakat, sehingga dampaknya adalah berkurangnya penghasilan masyarakat gitu ya, sehingga menimbulkan atau rentan akan kemiskinan gitu ya. Apalagi masyarakat yang memang
bekerja itu atau penghasilannya per hari gitu ya, misal tukang batagor gitu ya, mie ayam ataupun mereka yang penjual asongan gitu ya. Jadi mereka sangat rentan sekali akan kemiskinan. Bahkan ketika virus ini terjadi, mereka ya bahkan nyari nol penghasilan gitu, sehingga ini menyebabkan kemiskinan. Nah ini di beberapa media dan terutama dikemukakan oleh kepala BPS ya, bahwasanya kemiskinan ini akan bertambah sekitar 8,4 juta ya, ini dari berita gitu ya, ataupun dari KOR memprediksi itu sekitar 5,1 sampai dengan angka 12 jutaan gitu ya, yang akan bertambah angka kemiskinannya. Jadi memang pengaruhnya ya terhadap perekonomian ini sangat memukul sekali gitu ya. Sehingga pemerintah di sini memfokuskan kegiatan penanggulangannya itu terhadap ekonomi. Tapi kita lihat nanti. Nah, ini data yang saya dapatkan dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, bahwasanya pada September 2019 jumlah penduduk miskin itu sekitar 9,22% dari seluruh penduduk atau sekitar 24,79. Nah, dengan kemungkinan penambahan sebesar 8 sampai 12 ini, maka ada kemungkinan itu tembus di angka 12% dari jumlah penduduk miskin. Nah, penduduk miskin itu dikategorikan ini oleh BPS itu adalah mereka yang penghasilannya itu sekitar 2.018.000-an per rumah tangga gitu ya, per bulan. Nah, jadi ketika di bawah itu dikategorikan miskin ya, dan ketika melebihi itu dikatakan cukup lah atau tidak miskin. Nah, jadi angka yang begitu besar ini sekitar 24 juta ya waktu September ini tahun lalu. Nah, sekarang ada peningkatan gitu. Jadi kisaran naiknya itu sekitar 33 juta rakyat Indonesia itu menjadi warga miskin gitu. Menarik memang sebenarnya ini kalau mau ini otak-atik data gitu ya. Kalau gimana sih supaya tingkat kemiskinan itu rendah? Kalau istilahnya ini bisa ini ya, tergantung ya. Kalau pertama itu adalah meningkatkan penghasilan gitu ya, atau yang kedua turunkan standar gitu ya. Tapi memang sekarang yang terdampak itu adalah kalau maksudnya tadi Kang, turunkan standar kumaha Kang tadi ya. Ini kan kalau kita mau lihat ya standar yang kayak gini kita standar dikatakan miskin. Jadi ya standar miskinnya aja turunin gitu. Jalan pintas ada jalan tikus. Tah Chan, ngeprank lain Chan. Jalan tikus eta teh gitu teh. Mungkin segini dulu kita dengar komentar dari teman-teman. Gimana Kang Chandra tadi? Coba di respon reaction. Ya memang itu kan disebutnya jalan pintas lah ya, istilahnya makanya Indonesia teh lamun ku Cina mah bukan dianggap negara berkembang, bukan negara miskin, udah dianggap negara maju. Karena ya itu tadi lah dilihat ya begitulah, luar biasa. Kayak negara ya mah. Tapi yang ngomong-ngomong, pendapat dari Kang Nurjanto gimana nih Kang? Next dulu, saya masih nyimak. Ya. Oh, masih nyimak. Oke. Oke. Jadi tadi, sorry, saya review dulu. Dikatakan miskin itu kalau pendapatan per kepala negara itu 2 jutaan segitu. Per kepala keluarga. Itu berapa anggota keluarga? Itu kisaran 4 sampai 5 orang. Wow. Jadi suami, istri, anak 3. 2 juta sekian. Berarti bagikan sekitar 50.000 sehari. Enggak 50.000 sehari kan? Layak nggak sih itu? 320.000. Gimana? Itu layak nggak sih? Standar segitu?
kalau segini sih dibandingkan kalau pengeluaran kita sehari itu 100.000 ya untuk buat makan gitu ya. Ini kan hitungan yang udah rumah tangga ya, berarti hitungannya kan makan buat 5 orang ya. Kalau satu orang makan sehari 15.000, berarti 5 orang itu 125 ya sehari ya. Bener. 125 kita bulatkan aja 150 sehari, kalikan aja 30 gitu ya, sekitar 450. Jadi 450 itu memang berapa sih tadi tuh? 150 ya kali 30 jadi 4.500.000. 4.500.000 ya. Kurang ya. Berarti 75 ya. Berarti sekitar 75 per keluarga ya. Kalau tadi 2 jutaan, ya kan? 75 per keluarga bagi 5. Berarti cuma 15.000. Ya, standarnya itu udah nggak logik. Iya benar. Berarti udah nggak cukup ya. Kalau sehari 100.000 aja 3 juta sebulan. Pikiran listrik. Nah, acan begitu. Ya. Cek biaya ongkos sekolah, Bro. Jajan. Air, ongkos, BBM. Wah. Tapi memang jadi kalau kita bisa makan, bisa bayar listrik, bisa itu hitung kaya kan. Miris. Bersyukurlah kawan-kawan. Santana di grup di Ngorbit kali ini pasti adalah banyak pendapatan kita menggolongkan kita sebagai orang kaya. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, Kak, boleh dilanjut. Ada yang mau komentar dulu nggak soal penurunan data standar ini? Enggak, ini masih Lukman. Lanjut. Lanjut dulu. Oh, siap. Ya. Sok. Kak, lanjut dulu, Kang. Ya, jadi batas dari kemiskinan atau kalau keluarga dikategorikan miskin itu adalah 2 juta penghasilannya per bulan. Nah, ini skenario terberat dari Tempo nih, kisaran 8,5 juta orang miskin baru akibat corona. Kan tadi 24,9 ya, ditambah ini 8,5, jadi semakin banyak lah orang miskin yang berarti penghasilannya di bawah banget 20 juta gitu ya, bahkan 0 bagi mereka yang memang penghasilannya harian dan sekarang lapangan kerjaannya tidak ada gitu. Jadi 0 gitu, 0 banget gitu. Nah, sorry. Nah, sekarang saya beralih dulu karena ini keuangan negara gitu ya, maka keuangan negara ini akan erat kaitannya dengan yang namanya APBN, gitu ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, di sini saya menampilkan APBN per 2 Januari ya, APBN 2020 yang ini datanya dikeluarkan bulan Januari. Nah, ini APBN dari negara kita, Indonesia itu direncanakan untuk Februari itu adalah defisit sebesar 1,76% dari PDB gitu. Artinya di sini pemerintah itu belanja negaranya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kita bisa lihat ya di sini belanja negaranya 2.540 triliun. Dan pendapatannya itu 2.233 triliun. Jadi sudah terlihat gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Ketika pandemi belum mewabah gitu ya ke Indonesia, ini keuangan negara pun memang sudah di outlook-kan, diprediksikan untuk jeblok gitu ya, defisit. Ini hampir setengah dari batasan maksimal dari defisit, yaitu sebesar 3%. Jadi 1,76 itu udah melampaui setengah dari ambang batas defisit negara. Gitu. Jadi memang untuk 2020 ini sebelum corona ada pun itu sudah dianggarkan untuk defisit.
apalagi sekarang telah terjadi corona gitu ya. Di sini pemerintah pertumbuhan ekonominya kisaran 2,97% dan defisitnya itu bisa mencapai 5,07% gitu ya. Jadi ini jauh di ambang batas yang 3% ya. Jadi 2% lebih tinggi dari ambang batas. Itu terdapat di Perpres atau ya Kepres di aturan yang baru ya, Sri Mulyani dan Menteri Keuangan dan juga pemerintah di dalam menangani COVID ini dan APBNP atau perubahan gitu, sehingga memang cukup besar defisitnya. Nah ini data terbaru terkait dengan postur APBN, bahwasannya penerimaan menjadi berkurang yang tadi 2.000 triliunan ya menjadi 1.760 triliunan, dan pengeluaran itu menjadi lebih besar, yang tadinya di angka 2.300-an sekarang menjadi 2.613, sehingga defisit itu di angka 857-an gitu ya, sekitar 3 kali lipat dari prediksi awal di awal tahun 2020, yaitu sebesar 1,67 gitu ya, dikali 3 kan mencapai 5 gitu ya. Jadi sekitar hampir 3 kali lipat dari defisit yang sebelumnya. Nah, ini revisi APBN belanja bengkak jadi 2.613,8 triliun ya. Nah, ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020, perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu dulu, ada yang didiskusikan dulu nggak sebelum ini? Ayo, sok, enggak. Nah, itu tadi sampai pembahasan APBN ya. Nanti belum ya langkah-langkahnya atau ini nyal saya ya. Selesai. Oke. Silakan teman-teman. Barangkali dari apa yang tadi disampaikan, ini harusnya menjadi perhatian kita juga barangkali ya. Sok, mangga. Mau dari pengamat medsos dulu, Kang Chandra, Kang Salsa, Kang Petri, atau Kang Fadli. Ya, pengamat medsos ya, kudu bersuara ya mah ya. Kang Lukman Karnedi, terus tadi ada Gani, selamat datang ya di sini. Ya Kang Rian hilap tadi ya. Kang Rian, kumaha Kang Rian? Ayo, meh bener jadi ngobrol ya kan, ceritanya ngobrol. Ini bukan kajian, ini ngobrol, harus jadi obrolan. Nah, ya. Kayaknya belum ada Kang Fadli ya jika nanya siap. Tapi dulu bro, silakan. Bagaimana menurut antum? Saya tuh nyimak Kang, karek masuk deh. Iya. Ayah nu kieu ka sebeleun tadi. Oke. Jadi intinya kini kemarin tadi intinya enggak? Ya, jadi ya oke lah. Jadi intinya sebelum pun kita ini ada corona gitu ya, bahwasanya pemerintah itu sudah merencanakan bahwa kita itu defisit gitu. Jadi apalagi ini tambah corona gitu. Jadi ya semakin aja gitu. Tapi di sini mau menunjukkan bahwasannya memang sebelumnya pun pemerintah itu dalam artian ini tidak bisa memberikan ataupun menghasilkan penghasilan yang lebih di dalam pengelolaan keuangan negaranya gitu. Ataupun tidak bisa mengatur pengeluaran supaya ya sedikitlah pengeluarannya gitu ya. Oh, jadi tidak ada alokasi khusus untuk gitu. Ini gitu. Untuk ya. Tapi saya baca infografis di Ngopi ID ya yang Yang mana? 51T itu kan untuk pelatihan gitu kan.
Nah, kalau Oh, itu iya. emang sudah Kartu alokasi, prakerja. sudah ada posnya sebelumnya gitu atau gimana? Kartu prakerja ya? Oh ya, Ya, kartu prakerja. prakerja ya. Nah, terkait prakerja ini teman-teman ternyata itu sudah dicanangkan di program APBN gitu. Tadi saya share lagi ya. Oh ya ya, sorry. Terkait rincian besarannya sih saya kurang tahu, tapi kalau terkait dengan apa si prakerja itu ada di dalam APBN, seharusnya sih iya begitu gitu. Jadi walaupun sekarang misalnya kondisinya itu corona, seharusnya ini tuh dilaksanakan gitu ya dengan emang ini poin ini nih, yang peningkatan kualitas SDM, ada KIP kuliah ya, kartu prakerja, keberlangsungan penyediaan layanan. Kelihatan? Oh iya ya. Jadi memang sudah ada dari awal jadi, ya. Memang dari awal itu sudah dianggarkan gitu ya. Nah, cuman kan seharusnya pelaksanaannya memang benar pelatihan gitu ya untuk meningkatkan produktivitas gitu ya, secara dibimbing langsung, diarahkan gitu ya, tidak secara online gitu ya kayak gini, dan itu pun memang terjadi permasalahan gitu ya. Ini menarik sebenarnya kalau kita lihat gitu. Jadi nggak tahu ini ada corona ini apa aji mumpung atau gimana gitu ya. Jadi mumpung lagi ada corona, ya udahlah dayin pelatihan gitu ya. Padahal kan kondisi ekonominya itu sendiri ya tahu lagi gimana gitu ya, lagi semuanya. Dan itu kurang bermanfaat kalau hanya latihan online. Ini ada lagu Silakan Aisyah ya. dari yang lain. Ada backsoundnya ternyata. Itu mantap, biar bagus itu. Wilujeng Sumping, Kak teman-teman, Mang Daher, Kang Sony sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Daher, mangga aya komentar heula. Tadi dibahas soal prakerja ya, Kang Daher. Akang gaduh pandangan. Kayak pada marengan heula backsound. Kalem Kang. Naon? Kayak bisa ditewa ku Polres, bahaya deh. Oh iya, gue kalem. Gimana ini menarik Ya, ini tuh lagi ngomongin soal ekonomi. Tadi teh ekonomi negara kita teh kan kacau gitu ya ku corona. Ya. Tapi ternyata memang faktanya sebelum corona pun memang sudah kacau gitu. Mohon. Enggak ya Gitu, tanggapan kan. Terus tadi ditanya ada sedikit bahan diskusi Bang pengen tanya terkait kartu prakerja Kang Der. Ya. Terus kuma Kartu prakerja itu apakah sebelumnya sudah dianggarkan atau belum begitu? Pertama ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa ngempel deui ya dina media Zoom luar biasa ini. Saya luar biasa nama anu ngajakan terus sambil japri, bener semangatnya luar biasa eta. Terus keduanya selalu punya materinya menarik wae. Pertama tentang masalah prakerja, keduanya tentang corona, terus menghadapi pandemi COVID-19 ini harus kayak gimana. Dari kemarin udah banyak sebenarnya potensi dari Kang Ega, dari Kang Fikri, dari semuanya banyak masukannya yang luar biasa. Cuman yang ya jadi bahasan wae eta si poinna mah. Kenapa harus jadi bahasan wae gitu. Nah, sedangkan masyarakat di bawah atau orang-orang di bawah itu sangat butuh action kita, ketemu tatap langsung sama kita, disapa langsung, diusapan langsung, poinnya mah kadinya Kang. Nah sampai saat ini walaupun kita masih bisa kayak gini dan diskusi ini memang perlu, ya udahlah masing-masing ada tugas ya kadinya gitu. Terus untuk menanggapi masalah kartu prakerja itu memang udah dari dulu atuh masalah kartu mah dari mulai
kampanye juga memang seperti itu kan, digembar-gemborkan. Cuman mereka kan cari momen yang pas ngaluarkeun kartu prakerja ieu supaya teu disalahkeun teuing kudu momen iraha kan gitu. Nah, momen corona ini yang dijadikan saat tukang beca ngoceak, angkot diareureunkeun, pegawai pabrik di PHK, prakerja mulai dimainkan dari sini. Jadi apakah ini nggak direncanakan? Sudah sangat direncanakan. Anggarannya dari mana? Ya mereka juga persiapan dengan embung rugi teuing kan gitu. Ini udah ingat dari tahun 2000 dari mulai periode 1 sampai periode 2 sekarang yang sedang berjalan, kondisinya ya masih kayak gini terus. Pertanyaannya kan mau rubahnya kapan kan gitu. Terus keduanya ini masalah corona. Coronanya udah nggak ada corona nama. PSBB itu berhasil karena ada lockdown swasta. Jadi dari Tasik, dari Ciamis, mereka melakukan lockdown sendiri kan awalnya itu karena memang perhatian dari pemerintah pusat nggak ada, dari Pemkab Jabar juga nggak ada. Jadi lamun mereka mau melakukan karantina kesehatan ya balik lagi ke undang-undangnya kan gitu. Sembakona, duitnya, kebutuhan sehari-harinya yang memang harus dipenuhi kalau bicara masalah wabah. Gitu. Tapi kan ini bukan bicara masalah wabah, bicaranya masalah kepentingan. Kepentingannya ada di mana aja, terutama ada di DKI. Kenapa DKI seperti itu? Balik lagi, nggak ada perhatian dari pusat. Bahkan mengolok-olok masalah corona, mau nggak mau Anies memainkan ini, kan gitu. Sampai saat ini muncullah sekarang istilah lagi karantina, lockdown, karantina wilayah, lockdown kan itu jadi piomongeun lah sajagat raya gitu. Nu pada akhirnya kan pelaksanaan undang-undangnya nggak ada sama sekali, sampai saat ini nol. Walaupun dari Gubernur Jawa Barat ada yang bilang ini 600.000, ini sembakonya udah keluar. Hei, ini dari kapan kan? Gitu. Muncul corona ini dari kapan? Bahkan yang lebih menarik lagi, kemarin Presiden Jokowi menerangkan perang sama corona. Sekarang damai sama corona. Tapi kan buat saya pribadi ini taktik gitu yang luar biasa sampai corona oke bingung. Ini taktik jin. Nah, corona nu bingung. Nah, memang harus dengan cara seperti itu gitu. Jadi kita harus kayak gimana ya? Kita nikmati kalau saya pinjem bahasa Kang Lukman, kita nikmati kesemberautan yang ada kan gitu. Yang orang nikmati Jokowi rubah. Terus gini Kang, menghadapi pandemi COVID-19 ini ya kemarin saya singgung masalah pangan kan gitu. Balik lagi ke pangan. Karena udah beberapa hari PSBB terus sekarang diperpanjang lagi. Entah sampai kapan, tapi poinnya yang pertama mereka berhasil untuk memberhentikan Jumatan. Betul. Tanpa disadari mereka sudah berhasil memberhentikan Jumatan. Edek ditolak, edek itu, ya mah karena wabah. Karena intinya mereka berhasil memberhentikan Jumatan, kan gitu. Udah clear, nggak usah didebat lagi, nggak usah ada alasan itu ya deh. Keduanya berhasil supaya terameting di bulan Ramadan dengan cara memutuskan sholat taraweh. Itu terbukti. Kerasa kan sama kita aja kan udah kerasa ini. Di kampung kita aja udah kerasa gitu. Apalagi secara luas. Ketiganya yang jadi target mereka adalah sholat Idul Fitri itu udah dikategorikan lagi supaya nggak ada kan, makanya diperpanjang PSBB-nya. Sebenarnya lain ku jalan-jalan ting, lain ku ekonomi ting, poin-poin itu yang kita lupa gitu. Tanpa disadari atau tidak suka, tapi itu udah terjadi dan kita cuman bisanya menyimak model kieu, terus komentar, terus olohok, terus perlawanan mereka nggak ada gitu. Jadi kita sibuk
dengan satu masalah yang muncul, mereka sudah persiapkan itu bertahun-tahun, kita baru bahas hari ini. Dan mungkin besok isunya akan beda lagi. Dan kita baru bahas lagi besoknya gitu. Sedangkan mereka ini udah mempersiapkan isu-isu buat kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terus ngeliling. Dan itu bertahun-tahun. Nah, ini masukan buat saya pribadi sebenarnya. Karena saya pun masih belum bisa melakukan hal yang banyak. Tapi setidaknya untuk perlawanan mereka ya, ketika mereka saat inilah, jujur kita akui di setiap gang saja itu sudah banyak penghalang atau spanduk mewaspadai COVID-19. Mindset masyarakat, kebayang nggak kalau ada kebakaran pas gangna ditaruh tuh model gitu, kebayang tuh. Pas saya kebakaran di rumah penduduk yang padat gitunya, gangna ditaruh tuh model gitu. Nah, anu rek nulunganna saha kan gitu. Nah, ini intinya ini udah nggak jalan, poinnya udah nggak jalan, terus solusinya juga udah nggak jalan. Ini katanya memutuskan mata rantai, tapi tiap gang udah mulai ditarutupan gitu. Keduanya alasannya pas saya ditanya kebetulan, Kang bade ka mana? Bade ka mau ke depan, saya bilang gitu. Terus dipinta KTP. Saya bilang saya juga anggota dari gugus tugas. Saya berikan juga itu surat lembarannya. Mereka balik curhat mang saya. Kang saya sebenarnya mah era kieuan deh cenah. Ngajagaan rantai lamun eueuh jelema rantena dibentangkeun pas aya motor dilogoran deui eta rantai bari jeung nyebut Kang bade ka mana. Tiap aya jelema kudu gituan cenah saya. Sebenarnya mereka juga menyadari gitu nya kikian itu juga tapi ada tugas dari RT RW yang harus memang seperti itu gitu. Ya, betul. Nah, ini teh apa dengan cara ini kita melawan pandemi COVID-19? Apa dengan cara-cara seperti itu? Terus kita juga setuju. Makanya saya sempat bikin Kang Lumon mungkin tahu, saya sempat bikin spanduk kecil aja. Selamat datang di zona hijau. Itu untuk supaya menyeimbangkannya. Teu rame teuing lah model dia gitu. Minimal ada orang yang masih peduli tentang hal itu, untuk menjadarkan hal itu. Nah, mungkin sementara itu aja Kang, kayak bisi waktunya habis kan. Ya mah udah santai Kang. Jadi mah santai gitu. Ya. Aduh, saya asa katunggul Kang. Jadi ini berada di ruang diskusi, Bang Daher. Nah, justru gini Bang Daher, ini teman-teman kita dengan silaturahmi ini kan jadi mempertemukan dari berbagai macam habitat gitu ya. Betul. Nah, ini juga datang lagi nih Kang Rifan nih. Kang Rifan di Cijerah kalau mau salah. Oh, dekat dari Cijerah mah. Caketnya. Caket atuh. Kang Sani di Cicendo tuh ya, Chandra di di mana sih? Cebudi ya. Cebudi. Aya nu memang mahasiswa anu ya. Tah barangkali kita bisa di sini teh sambil bukan hanya untuk mengutuk. Ya, tapi santena dina forum kondisi jiga kieu urang teh ngajalin silaturahim heula lah gitu. Oke kan? Amin. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita bisa melakukan semua bareng-bareng lebih jos gitu. Amin ya. Amin. Semangat terus Mang. Oke, panginten abdi hoyong terang oge sakantenan tiasa di-share kanggo teman-teman nu sanes program warung online. Nah, iya. Nah, bangga. Kemarin sempat mau dibahas di sini, cuman belum ngeklik aja kemarin nomornya. Oh, kalau sekarang gimana ngeklik? Insya Allah lah ada ngeklik kayaknya. Nah, kemarin tuh sempat bahas ini untuk rekan-rekan semuanya. Sebenarnya warung online ini program kita udah dari tahun 2012 lah. Udah mau digencarkan terus program ini. Sederhana saja programnya, nggak ribet-ribet, cuman pakai media yang ada.
warungnya ada, anu penting mah warungnya aya gitu nya, warungnya aya, jualannya ada, terus barangnya ada, apa yang kita jual. Itu kalau di Bogor kita awalnya cuman pegang 3 RT. 3 RT kita pegang, minta data penduduknya, terus juga kita share juga, kita punya barang-barang yang online bisa 24 jam didapatkan. Dengan cara apa? Kasih nomor WhatsApp atau kasih nomor telepon. Nah, kalau sekarang gaya seperti ini lebih ke GoFood lah, lebih ke Gojek gitu. Gayanya persis sama gitu. Tapi ya alhamdulillah kita punya ide ini udah lama sebenarnya, dan di Bogor, di Majalengka udah di Cirebon udah jalan. Mereka udah jalan. Kan cuman secara gambarannya seperti itu. Jadi apa yang terjadi hari ini ketika lockdown, ketika nggak bisa kemana-mana, terus bisa kalau terpaksa cuman datang ke warung aja, tapi itu juga dibungkus. Nah kita program ini udah dari 2012 lalu gitu. Bahkan kalau bapak saya 2007 udah mulai ngedrap inilah. Nah coba kalau untuk di Bandung sendiri, kenapa kami belum bisa menerapkan? Pertama, masih belum ada Mang yang mau sinergi sama kita gitu. Karena seolah-olah ini sulit, emang sulit sih, tapi kalau memang kita punya anak didik di bawahnya ini akan lebih mudah gitu. Karena memang sulitnya itu kalau melibatkan lagi orang lain gitu. Karena bisa ukuran untungnya sabarang kan dibagi sabarang kan gitu. Tapi kalau kita punya anak didik, justru ini untuk mendidik mereka ekonomi yang sesungguhnya seperti ini. Nah, bisa kita buka kembali, kita bisa tukar program lagi. Ya kayak Mang Lukman kan datang ke posko kita buka semuanya Mangnya. Nah, ini programnya, ininya ya itu silakan aja mau dipelajari atau mau diperdalam seperti apa. Tapi poinnya, untuk warung online ini, intinya yang terjadi hari ini, yang terjadi semasa corona itu, kami sudah siapkan programnya. Cuman kami bingung untuk mengaplikasikannya sama siapa gitu waktu itu. Makanya datanglah Mang Reja, datang Mang Hakim, datang Mang Afid dari Jakarta. Yuk kalau mau bareng-bareng nih kita buka gitu. Cuman ya alhamdulillahnya sampai saat ini masih belum nih Mang Reja juga masih sibuk, beliau sama umaknya, terus sekarang sama Ustadz Hani Boninya masih sibuk juga dengan bakti sosialnya gitu. Komo ku keterbatasan akses dinya, keterbatasan mobilitas sekarang mah ya. Ya itu ya. Nah jadi teman-teman, Mang Daher tuh gaduh program tadi warung online. Tapi saya pikir untuk program seperti itu kan pasti program panjang ya. Iya. Artinya tuh misalkan setelah wabah gitu, bagaimana kita mencoba mengembalikan kemandirian umat gitu. Betul. dengan apa namanya itu, dengan meningkatkan daya beli jam. Jadi apa ya namanya tuh saling mengkoneksikan gitu antara masyarakat gitunya. Ini bisa jadi satu gerakan kerakyatan yang bagus kalau itu. Kalau untuk lebih jauh lagi ya ujung-ujungnya kadinya jadi ngan urang meureunnan memang zamannya udah seperti ini, untuk membalikan barter aja ini harus pelan-pelan kan. Istilahnya seperti itu. Misalkan si A ini punya gula banyak gitunya, tapi dia tidak bisa jual karena memang kondisi apa-apa, terus si B punya tepung juga yang banyak, tidak bisa jual. Nah, untuk menghadapi itu saja harus pelan-pelan karena memang zamannya seperti ini kan gitu. Ya. Jadi betul. udah ngadarah daging, jangan mau maneh boga duitnya beli itu kan gitu. Udah sulit gitu. Nah, ujung-ujungnya itu Mang, ujung-ujungnya dalam ekonomi kerakyatan kita harus seperti apa? Balikin lagi marwah kita harus seperti apa? Dulunya seperti apa gitu. Yang sudah hilang ya coba untuk dibedolan deui lah marwah yang seperti itu, program-programnya seperti itu. Setuju. Gitu, Mang. Iya. Mangga dari yang lain, nuhun Kang Der.
Yang lain barangkali Ya, ada siap. tanggapan dulu. Oke, siap. Chandra. Paling Bismillah, paling balik lagi ya ke masalah ekonomi tadinya Kang Ega, masalah ekonomi itu tadi. Kan kalau misalkan kita lihat si pemerintah itu sekarang kan lebih memperhatikan segi ekonomi daripada segi kesehatan gitu kan. Mungkin dilihat dari yang pertama, mungkin dari segi yang namanya transportasi yang tadinya ditutup sekarang sudah dibuka kembali karena kan alasan ekonomi. Nah, kalau misalkan dilihat dari tadi pemaparan masalah ekonomi negara itu defisit, mungkin kalau secara naluri mungkin hal itu mungkin baik gitu ya untuk supaya peningkatan ekonomi itu kembali terbentuk gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya mungkin dari segi ekonom mungkin dari Kang Ega sendiri bagaimana menyikapi hal itu gitu. Apakah negara ini sudah di langkah yang betul gitu ya untuk menstabilkan ekonomi ini ketika negara ini defisit oleh Covid ini, ataukah mana yang harus didahulukan, apakah ekonomi atau masalah kesehatannya dulu gitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Wah, menarik ya. Pemerintah WG bisa ngajawab soal itu. Coba Kang Ega. Pakar ekonomi lah, saya mah naon atuh. Amin, mudah-mudahan lah ya. Jadi pakar. Ya, langsung aja ya Kang Kun. Ya. Oke. Iya mas, sepengetahuan abdi we nya pengamatan dari beberapa media gitu ya, bahwasannya memang sekarang itu apalagi yang diungkapkan Sri Mulyani di dalam rapatnya di dalam waktu itu strategi penanganan pembiayaan utang gitu ya, yang tanggal berapa April waktu itu 7 kalau nggak salah 7 April bulan lalu. Memang yang pemerintah khususnya Menteri Keuangan khawatirkan ataupun sangat permasalahkan itu adalah terkait dengan mobilitas dari massa gitu ya. Jadi si Menteri Keuangan itu menilai bahwasannya ketika masyarakat itu tidak ada pergerakan, jadi otomatis ekonomi ya udahan gitu ya. Kayak gitu. Jadi barangkali saya menilai Menteri Keuangan pun terkait dengan PSBB ini risih juga gitu ya. Dengan adanya PSBB, karantina wilayah ataupun hal-hal lain yang membatasi pergerakan manusia gitu ya. Dari segi Menteri Keuangan mah itu risih gitu ya, karena itu akan memberhentikan aktivitas ekonomi gitu ya. Nah gitu. Jadi itu dari segi Menteri Keuangan gitu ya. Namun di sini kita lihat lagi dari hal yang lain gitu ya. Masalah COVID ini benar nyata kan ada gitu ya. Maksudnya korbannya juga sudah banyak gitu ya. Hampir mencapai 1.000 yang meninggal gitu ya. Sekarang tuh di kisaran angka 900-an kalau nggak salah ya. Nah, itu nyata adanya gitu ya, bahwa korban meninggal itu sudah hampir mencapai 1.000. Jadi para ekonom, para pelaku usaha pun ini sangat menilai sekali akan kinerja dari pemerintah untuk menangani COVID ini gitu ya. Jadi salah satu di dalam investasi pun itu adalah kepastian usaha gitu ya. Jadi ketika si investor itu ataupun yang mau melakukan usaha itu udah jelas gitu ya. Misalkan dari pemerintah ini udah lockdown dulu misalkan 2 minggu ya, kan minimal 14 hari gitu ya. Kalau misalnya ada kepastian dari pemerintah itu misalkan lockdown 14 hari, ya udah pasti gitu ya, dengan meminimalisir pergerakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kan bisa jadi nanti penyebarannya tidak begitu masif seperti saat sekarang gitu ya, kalau dengan cepat waktu itu, sehingga karena tidak ada
hal yang demikian atau kepastian dari pemerintah, bahkan malah mempermasalahkan istilah gitu ya, dengan penanganan yang lama, ini bagi para investor itu sesuatu hal yang tidak pasti gitu ya. Sehingga mereka itu bisa jadi lari gitu ya, tidak mau berinvestasi di Indonesia gitu ya. Nah, itu dari segi ini. Sehingga dari segi apakah lebih baik kesehatan ataupun ekonomi dahulukan, ya tentu kita harus memandang permasalahan utama. Permasalahan utama di sini itu adalah kesehatan gitu ya. Nah, jadi ketika kesehatan ini dituntaskan gitu ya, otomatis ekonomi akan jalan lagi gitu ya. Kalau saya katakan nyawa itu kan lebih berharga gitu ya. Kalau ekonomi hilang uang, hilang pendapatan bisa cari lagi gitu ya. Kalau hilang nyawa gak ada gantinya gitu ya. Nah, memang kesehatan faktor utama, sehingga harus ditangani itu adalah kesehatan itu sendiri. Cuman di sini ketidaksiapan dari pemerintah gitu ya, denial dari para pejabat ketika pertama kali virus ini muncul gitu ya, dimulai dari Wuhan itu, pemerintah seolah-olah menyepelekan adanya COVID ini gitu ya, sehingga mereka malah mempromosikan pariwisata, nyewa influencer segala macam supaya datang ke Indonesia. Ayo Indonesia aman, Indonesia nggak ada COVID gitu ya. Nah, imbasnya ya malah sekarang seperti ini gitu ya. Dan juga ketika terjadi virus di Wuhan itu, Indonesia malah mengekspor alat kesehatan gitu ya. Karena kan lumayanlah kalau kita berpikirannya ekonomi dan sempit gitu ya. Ya lumayanlah itu meningkatkan ekspor kita gitu kan, pendapatan bagi negara gitu kan. Karena apalagi selama ini selalu defisit gitu ya dengan Cina. Jadi tapi tidak mempersiapkan langkah-langkah ke depan yang memang lebih jauh dari langkah yang harus disiapkan. Nah, ketika pemerintah itu tidak siap dengan lockdown sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mang Daher ya, bahwasanya ketika lockdown itu kan harus menanggung pengeluaran rakyat gitu ya, bahkan sampai pakan gitu ya yang telah diundang-undangkan. Nah, pemerintah itu tidak siap dengan hal demikian gitu ya. Jangankan buat itu, untuk aktivitas kegiatan saja itu sudah defisit gitu ya, dan untuk itu belum siap. Begitu. Jadi ketika hal ini terjadi ya imbasnya seperti ini. Nah, menyoal lagi kemarin yang 110 triliun ya yang untuk social safety net ya, jaring pengaman sosial gitu ya. Sebenarnya itu lumayan lah gitu ya, 110 triliun kalau memang itu segera disalurkan gitu ya, jelas sasarannya untuk rakyat itu dan jelas gitu ya, ketika misalkan dilakukan lockdown misalnya, udah wilayah ini kasih sekian gitu ya, dan kalau hitung-hitungan gitu yang 110 triliun ini kalau benar gitu ya, tersalurkan dengan benar gitu ya, tidak dialung-alung di jalan gitu ya, tina mobil keluarkan ya rangsang ya, ngumpul tina mobil gitunya, ngalewat ukur saya teh hungkul gitu ya, bagikeun ya, nungguan kantong heula gitunya, nungguan kantong wadahna jadi heula. Nah. Tapi harusnya benar gitu ya. Ya kalau hitung-hitungan aja ini, kalau misalnya yang 110 triliun itu benar disalurkan, per kepala keluarga 600.000 itu bisa menjangkau sekitar berapa? 183 juta. 180 juta lah. 180 juta. Lebih dari setengah warga berarti ya, warga Indonesia ya? Lebih setengah dari warga Indonesia. Tentu dengan catatan tadi, pemerintah punya database gitu ya, memang harusnya punya gitu pemerintah kan ya. Terus apalagi benar disalurkan gitu. Nggak dipotong sana sini. Itu sih kan kalau ini mah. Jadi ketika misalnya kalau ini terus gini ya, tarik ulur gitu ya, pemerintah melarang mudik, transportasi jalan, sahan rek naik gitunya. Jadi nggak ada kesinkronan. Logis.
logis gitu kan. Menhub baru datang lagi terus dia udah bikin lagi keanehan. Baru sembuh udah bikin ini. Saya jadi akhirnya berpikir lagi ya aku jahat gitu maksudnya teh. Enggak supaya Pak Menhub mendingan cicing di imah gitu teu kudu gawe gitu. Potong we gajina ke rakyat gitu. Akhirnya gitu. Oke, ini saya nyapa dulu teman-teman yang gabung ya. Ada Boleh. Daud Ahmed, Pemarsan. Boleh di ini dulu, Pemarsan. Ini juga ada Kang Bambang. Nah ini Kang Bambang boleh diaktifkan kalau salam kenal ya. Kang Lutfi Anwari juga baru datang. Maka dari yang lain ada komentar dulu. Itu Kang Chandra gimana? Apakah sudah menjawab kegelisahan? Ya, artinya kan memang kesehatan lah yang diutamakan gitu ya. Tetapi sekarang negara juga mengedepankan bahwa masalah COVID ini yang paling depan itu bukan di darurat kesehatan, justru malah darurat bencana ya. Makanya kan sekarang malah BNPB yang ada di garda terdepan untuk penanganan COVID. Itu teh udah sesuatu hal yang benar nggak sih langkah pemerintah teh gitu kan? Mulai yang dari darurat kesehatan tiba-tiba sekarang penanggung jawabnya jadi BNPB gitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu. Jadi bukan dari kesehatan, bukan dari Kementerian Kesehatan itu sendiri gitu. Ya. Maka dari yang lain ada komentar? Dari Kang Bambang atau Mas Bambang nih? Adik kelas saya itu, Kang. Siapa? Mas aja deh, orang Sunda kan. Oh iya, berarti dari dari Mas ini ya, Mas Nurdianto ya? Ya. Ya, gimana nih pendapat mahasiswa nih? Aduh. Baru gabung ya, udah Kita lagi tanya. soal ini keuangan. Telat. Mas Nurdin. Ya. Barangkali ada komentar dulu. Enggak. Nanti next aja dulu. Next. Jarang soalnya bahas kayak gini tentang ini. Jarang ya. Bukan ahli ekonomi, Kang. Mau belajar tapi. Ada nih pengamat ekonomi di sini, Kang Rifan. Wah, itu. Kang Rifan. Saya teh lama ketemu Kang Rifan. Ya. Kayak gak? Oh ya, bentar saya sekalian ini ya. Mungkin barangkali tonton bisa sekalian nyimak juga ini ada dulu sih. Kenapa tadi saya bilang ke Mang Daher terkait bahwa gerakan warung online na Mang Daher teh tiasa janten solusi kanggo sandena ngabentengan level masyarakat di tingkat bawahnya. Saya pernah baca dan ini pernah diangkat juga oleh Ngopi ID. Solusi terkait bagaimana cara memutus wabah kemiskinan ya pasca pandemi. Nah, sebentar, mudah-mudahan saya salah nge-share. Nah, kalau ini kan opini ini barangkali teman-teman udah pernah lihat ya. Ini opini kalau yang ini kan tentang pandemic bond kemarin ya. Mungkin Kang Ega nanti bisa juga sedikit bahas merenan. Jadi pemerintah ini sekalian saya berpendapat saya ya, mengeluarkan surat hutang yang ini katanya surat hutang terbesar sejak Indonesia itu merdeka gitu ya. Nah ini nih pandemic bond. Nah tapi apakah ini adalah solusi yang relevan atau tidak? Nah mungkin nanti Kang Ega boleh sama-sama jelaskan dan di sini juga ada Mas Arief ya. Boleh Mas Arief nanti ikut nimbrung untuk menjelaskan situasi ini bagaimana. Dan nah ini nih, ini yang mau tadi saya tunjukkan. Ini pernah ya dulu saya pernah share juga di Ngopi ID. Sebentar. Terlihat ini di screen ada? Ada. Ya. Nah ini waktu awal-awal kalau tidak salah pandemic bond ya? adalah 1 bulan yang lalu ya. Nah, ini kan resesi itu memang lazim mengiringi pandemi besar dunia. Contohnya waktu itu ada resesi di Rusia akibat
flu Rusia gitu, maksudnya sorry bukan di Rusia. Terus juga di Spanyol ya. Nah, terus saya tertarik dengan sebuah tulisan artikel yang ditulis oleh ini nih, aktivis di itu apa ya, dari mana ya namanya? Bentar. Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Nah ini. Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, tulisannya siapa nih? Indra Fajar Alamsyah. Nah, ini yang kalau disimpulkan gitu ya. Jadi dulu ditawarkan ada solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek, dan solusi jangka panjangnya ini nih. Jangka pendek, kalau ini solusi jangka pendek. Yang makanya tadi ketika saya mendengar ini ya, Mang Daher gitu bikin warung online dari beberapa waktu lalu sebelum bulan Saum. Memang dulu saya sempat ke sana juga ngobrolin. Nah, ini nih. Ya, terkait food supplies, diharapkan kita tuh bisa menumpuk bahan pangan untuk stop ekspor. Meskipun kemarin justru, jadi saya juga rada geram karena begini, kemarin bibit ini ya, bibit Edi Prabowo tuh bibit lobster tuh, yang dicabut gitu ya. Padahal itu tuh bisa tuh, meskipun itu bukan pangan gitu ya, kalau itu kan bisa untuk dibeli lagi sama orang-orang kita kan, apa salahnya gitu. Pemanfaatan teknologi biomasa, riset teknologi pangan, ini harus digencarkan juga. Kemudian daya beli masyarakat nih. Nah, ini nih yang jadi mungkin tadi ya relevansi dengan programnya Mang Daher mah. Bagaimana kita itu memprioritaskan barang-barang penting untuk warga. Kemudian juga perlu adanya satgas karena penimbunan itu hal yang selalu terjadi begitu. Nah, maka kalau nanti gugus tugas itu kemudian sudah beres gitu, nah perlu juga nih ada satgas untuk bagaimana penimbunan. Insya Allah nih, ini mungkin kalau pemerintah kita kreatif mah, ketika mereka kehilangan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kenapa tidak sih dibentuk, diberdayakan gitu masyarakat itu sebagai satgas gitu. Dengan seleksi ataupun tidak itu terserah gitu ya. Dana-dana dibuat dari misalkan dari keumatan saja begitu. Karena ini kita bicara solusi jangka pendek ya. Dan di sini juga ada UKM. UKM diringankan pajaknya, alihkan proyek infrastruktur tidak bermanfaat untuk stabilitas. Ya ini sebetulnya masalah-masalah klasik ya. Karena pemerintah kita juga kepala batu gitu. Di zaman kayak gini perlu dana banyak, tetap saja masih kita tuh bangun itu proyek ibu kota ya, IKN. Dan nanti ngutang di udah gitu tuh ya. Ya, itu barangkali sharing sedikit saja sharing. Barangkali ada yang mau menanggapi soal ini nih, soal memutus bahaya pasca wabah jangka pendek dari Indra Fajar Alamsyah. Beliau kandidat doktor. Ya kalau saya tidak salah ingat, solusi jangka panjangnya ganti sistem sih. Sistem apa? Kuma? Sistem apa? Ya ganti sistem, jangan kapitalisme. Saya ada tulisan menarik juga nih. Ini barangkali tinggal bisa teman-teman apa namanya tuh cek ya. Nah ini nih, ya. Nah ini nih, saya suka pisan ningali ya. Corona is the virus, capitalism is the pandemic, katanya. Corona mah virus, jadinya virus mah virus, weh. Nu pandemi, nu sebenarnya mah wabah sebenarnya mah kapitalisme. Ya repot sekarang memang kayak begini. Ya, itu sih, itu mah tangkapan saya aja. Enggak, dari teman-teman yang lain gimana? Ada Kang Lukman Karnedi. Kang Lutfi sebagai pakar sejarah. Assalamualaikum Kang Guntur. Baru join ya. Waalaikumsalam. Kang Lutfi sok enggak? Bro. Saya nyimak aja bro, baru gabung soalnya. Ini mah komentar soal keuangan negara nih. Kalau nggak ada komentar, ngomong atau apa gitu.
Ya mudah-mudahan lah. Emang sebenarnya bukan pengen berkomentar, tapi pengen silaturahmi sama teman-teman. Benar, bagus. Memang itu tujuan dari forum ini, bro. Iya, pengen silaturahmi lagi. Terus ya kita buat proyek-proyek keumatan. Sebetulnya kalau saya lihat, justru dengan adanya pandemi ini, rezim sangat disibukkan gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadikan momentum kita juga untuk semakin kencang dalam berbagai hal. Dari sisi belajarnya gitu kan, meningkatkan sakofah, dari sisi mempererat ukhuwah, sekaligus juga dakwah. Ini juga sebenarnya momentum akbar kalau menurut saya gitu. Karena musuh-musuh Islam sekarang sedang disibukkan sangat amat sangat gitu dengan adanya pandemi ini. Kayak gitu. Makanya jangan disia-siakan apapun yang bisa teman-teman lakukan, optimalkan. Jadi nanti pas kita udah timescape, nah ketemu lagi tuh udah punya skill baru. Nah, mantap. Kayak gitu. Paling gitu aja lah kalau saya mau komentarnya gitu. Bukan mau komentari, cuman mengutarakan keinginan saya gitu kan untuk silaturahmi sama teman-teman Ngopi ID, sama teman-teman yang lainnya juga. Seperti itu. Ya, anggaplah berarti apa yang kita lakukan hari ini tuh sebagai time skip persiapan gitu ya. Betul. Karena bagaimanapun ya kita terbatas sekarang koyong keluar teh rada sesah gitu. Koyong silaturahmi di luar oge sesah gitunya. Bade ngalakukeun itu teh. Apalagi kalau saya nggak punya SIM gitu ya. Kalau keluar teh was-was dah polisi di mana gitu. KTP oge aya gitu saya tuh. Karena hilang dompet gitu ya, belum diurusin. Jadi rada sulit juga gitu kalau pengen kemana-kemana tuh. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi ini sih. Tadi betul kata Kang Lutfi, sepakat lah. Selepas nanti wabah kita bisa menggila, bisa kita kolaborasi dengan banyak hal dengan umat gitu ya. Bagaimana kita kemudian menjadi kodim gitu ya, jadi pelayan umatnya benar gitu. Geningan umat ketika sekarang di tengah wabah seperti ini, karena sebetulnya begini. Saya yakin betul, apalagi dengan tingkat kemiskinan yang bertambah ya, tadi di awal kan disampaikannya, ke depan itu ini tuh baru awal gitu, masalah keumatan tuh, masalah wabah tuh baru awal. Ke depan itu masalah yang lebih real itu apa? Kemiskinan, kriminalitas saja sudah melonjak tinggi sekarang, naik 19,2% di se-Indonesia, kata ini rilis dari Kapolri, 19,2% naik gitu. Itu yang tercatat. Yang nggak tercatat kemarin nih, minggu kemarin di kampung saya 2 kali kasus, ada kasus orang yang dipegat gitu ya, kayak kasus pencegatan gitu. Terus yang pada ini tuh, yang pada ronda tuh pasti udah 5 malam katanya selalu nemu ada orang yang dikejar gitu. Nggak tahu nih di daerah teman-teman, tapi di kampung saya seperti itu gitu sekarang tuh. Dan saya pikir makanya ini yang jadi wah itu baru awal gitu buat tantangan ke depan tuh gitu. Makanya mudah-mudahan kita sih ya berdoa tetap ya untuk pandemi ini supaya cepat berlalu, dan setelah itu ngapain. Nah, gitu ya, kita bisa saling lamun cek Kang Reza mah saling ta'awun gitu ya. Di sini tadi Kang Daher ada program yang bagus gitu ya untuk keumatan. Ayo kita support sama-sama gitu ya, kita bantu. Jadi ibarat nama kita kan bisa ngambil itu program sebagai, maksudnya kan itu bisa franchise ya Kang Daher ya. Yeah. Ya. Tinggal cari titik-titik warung yang bisa kerjasama gitu ya. Ya. Gitu aja. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini nanti kita bisa sama-sama gitu kalau setelah wabah ini kayak begitu. Ya saya pakai senter, poek soalnya. Sini cahaya lampu tidak tembus, ya harus disorot. Ya, mangga saya kembalikan lagi ke Kang Egawan. Ya, tadi terkait menanggapi ini apa yang pemerintah lakukan yaitu dengan penerbitan global bond ya, atau pandemic bond gitu ya. Jadi terkait dengan pandemic
bond ataupun global bond itu pemerintah itu dianggapnya berhasil gitu ya, berhasil mendapatkan dana gitu ya, atau duit gitu ya. Yang pertama itu kan ada yang nilainya 1 juta dolar ya, US dollar. Yang kedua itu ada yang berapa kemarin tuh lupa saya. Tadi tuh ada berapa aja Kang? Ya segitulah ya. Saya cek ya, bentar. Sambil di-share. Pandemik. Nah, ya intinya gitulah, sekitar segituan lah. 1,65 terus 1,65 dan 1 US dollar gitu ya. Kalau ditotalkan 4,3 US dollar gitu hutang baru. Seolah-olah itu dianggap sebagai suatu keberhasilan, padahal mah nutup lubang gali lubang gitu ya. Jadi intinya pemerintah itu ya utang artinya gitu. Dan kondisi yang dikeluarkan itu ketika memang sekarang saatnya lagi pandemi atau wabah, sehingga resikonya yaitu adalah dengan yield yang tinggi gitu ya. Yield itu imbal hasil. Jadi yang membeli surat utang negara itu memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dari biasanya gitu ya. Dan tentunya untuk menarik perhatian dari investor itu di sini tenornya yang cukup lama gitu, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Nah, itu jadi ketika tenor yang panjang gitu ya dan besarnya yang yield-nya yang besar gitu ya, sehingga para investor itu tertarik, maka dianggap sebagai suatu keberhasilan pemerintah mencetak utang yang baru gitu. Padahal tiap 6 bulan sekali pemerintah itu harus bayar bunga gitu, dan bunganya itu cukup tinggi juga gitu, dan di dalam bentuk dolar gitu ya. Dan dolar ini kan rentan fluktuasi gitu ya dengan rupiah. Maksudnya rupiah yang rentan fluktuasi dengan dolar gitu ya. Jadi suatu saat bisa saja rupiah tembus 20.000 gitu ya, maka utang yang perlu dibayar itu lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi harus mengumpulkan uang lebih berat gitu, dan itu lebih lama gitu ya, mewariskan utang ke generasi yang akan datang gitu ya, 50 tahunan gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung itu jumlah bunganya saja itu udah lebih besar daripada pokoknya gitu ya, dari masing-masing bond itu sendiri gitu ya. Dan belum lagi ditambah dengan nanti pas tanggal jatuh tempo, yaitu harus mengembalikan pokok. Nah, yang itu yang pertama, dan ini saya memperlihatkan dulu ya yang nggak usah lah. Yang ini sebenarnya kan pemerintah juga sekarang kondisinya hutang itu sampai 220 juta triliun gitu ya. Jadi kondisi pas sebelum itu pun memang hutang pemerintah sangat besar gitu ya. Dia kisaran 220 juta. Itu bisa dilihat di teman-teman boleh download nanti Sulni ya. Surat utang luar negeri ya, ULN gitu ya. Catatan atau Sulni hutang luar negeri itu sangat besar sekali gitu ya. Dari belum lagi tambah itu. Nah, itu untuk menanggapi yang tadi yang pandemic bond ya. Ya. Terus terkait solusi yang tadi dokter PhD kandidat dokter ya, Kang Indra ya. Memang solusi ya itu memang solusinya tidak ada lain sekarang itu adalah dengan menjamin kebutuhan pokok masyarakat gitu, yaitu dengan ketersediaan bahan pokok. Nah, minimal sekarang tuh mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dulu lah, minimal bisa makan gitu ya. Jadi untuk menghadapi itu ya tentu harus dengan tersediaan bahan pokok.
ya bisa itu dengan bantuan dari pemerintah itu. Makanya harus ditingkatkan lagi nih bantuan dari pemerintah dan harus betul-betul terdistribusi bantuan tersebut ke masyarakat gitu. Tidak bisa hanya sebatas mengumumkan bantuan sekian, tapi pembagiannya misalnya tidak jelas ya, subjeknya tidak jelas siapanya ya, yang mananya gitu kan, ini gak jelas gitu ya. Padahal kan harusnya pemerintah tuh punya data gitu ya, di koordinasi dari tingkat RT ke pemerintah pusat itu harusnya ada gitu ya. Jadi jelas tersalurkan dan itu memang membantu gitu ya. Dan kalau melihat dari apa yang disampaikan Core gitu ya, bahwasanya ya harus dialihkan dulu pembangunan yang dirasa itu kurang begitu urgent gitu ya, pembangunan infrastruktur gitu ya, ataupun pembangunan ibu kota gitu ya. Jadi dialihkan dulu lah untuk kebutuhan pangan gitu ya, untuk kebutuhan pangan masyarakat gitu ya. Dan terkait dengan hal itu juga gitu ya, ini menarik kalau di dalam Islam itu kan untuk menumpuk bahan pangan itu punya sistem sendiri gitu ya. Kalau dalam Islam itu lahan pertanian itu harus produktif gitu ya. Bahkan kalau 3 tahun nganggur itu si lahan pertanian itu harus diserahkan ke yang mampu mengelola gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana memang produktivitas dari lahan pertanian itu untuk apa? Untuk menjadikan bahan pokok yang terjamin gitu, banyak bahan pokok gitu, dan itu bisa didistribusikan. Nah, bagaimana Islam itu memiliki hal yang demikian sangat bagus untuk menjamin hal-hal pokok. Terus juga ya tentunya ketika hal tersebut dicapai perlu adanya memang satgas yang tadi. Halo, Kang Ega? Halo. Sorry, tadi keluar. Oh, siap. Kita lanjut ya? Enggak. Nah, itu gitu ya. Dan juga di sini permasalahannya adalah terletak di dalam distribusi gitu ya. Bisa saja sekarang juga kalau memang benar mau gitu ya, menerapkan distribusi yang memang itu berpihak pada rakyat gitu ya. Kalau saya dengar sekarang di wilayah Majalengka, Indramayu sama Ciamis itu sekarang alhamdulillah lagi panen gitu. Oh iya, Dodo kemarin minggu lalu juga cerita. Ya, kisaran Majalengka, Indramayu, Tasik tuh sekarang lagi panen ya. Artinya kebutuhan pokok di wilayah tersebut cukup melimpah lah. Nah, makanya di sini kalau mau gitu ya ada itikad atau political will dari pemerintah, ya udah distribusikan hal yang itu gitu ya. Pemerintah beli saja produk dari para petani gitu ya, dari para nelayan, daripada ya penghasil bahan-bahan pokok itu, lalu distribusikan ke wilayah lain dan memang kekurangan yang terimbas gitu oleh corona ini. Tentu di satu sisi meningkatkan penghasilan para petani gitu ya. Kalau misalnya biasanya petani itu harga gabahnya itu selalu rendah gitu ya, dibeli oleh para tengkulak dan yang lainnya gitu ya. Cobalah sekarang gitu ya belinya sama pemerintah dengan harga yang memang pantas gitu ya. Di satu sisi kan bisa mengangkat ekonomi dari petani, dan di sisi lain itu salurkanlah bantuan tersebut ke masyarakat yang terdampak yang tidak mampu gitu ya. Jadi bisa dua sudut yang memang itu bisa dibantu gitu dari segi penghasilan para penghasil itu sendiri, para petani, dan sisi lain yang memang terdampak oleh COVID-19 itu. Nah, jadi distribusi inilah yang sangat penting. Itu kan barangkali dari yang lain dulu. Ya, itu barangkali ya. Tadi Kang Ega sudah menjelaskan soal seluk-beluk. Ya, kalau dibilang permasalahan ekonomi itu memang permasalahan yang ini ya, dinamis begitu. Kebijakannya pun harus berhati-hati dan banyak sekali variabel ya yang harus dilibatkan. Dari
mikro ataupun makro. Nah, mangga teman-teman, obrolan ini memang sudah hampir mencapai batas ya dari waktu karena sudah hampir-hampir ini dulu, hampir-hampir maghrib. Tapi silahkan untuk teman-teman barangkali ada yang mau berkomentar untuk ngorbit kali ini, silakan. Mas Bambang dari Jogja gimana? Aman di sana? Dari Soal pangan Jambi, di sana Kang. gimana, Mas? Saya pulang ke Jambi, Kang. Oh, di Jambi sekarang. Sumatera. Nah, kondisinya gimana di sana? Jambi. Ya semakin hari semakin bertambah lah, Kang. Kalau yang kasus virusnya. Kalau untuk ekonomi adalah sudah kan kayak pendataan gitu, bantuan dari anggaran gitu kan. Ya. Nah, kemarin saya mendapati Jambi itu salah satu yang kriminalitasnya juga tinggi, Kang. Kayak Bandung. Ya, cukup tinggi sih, Kang. Ada berapa kali kemarin ada berita itu kayak pencurian sepeda motor gitu kan. Ya, nah ini nih. Ada ya? Iya, Kang, masuk, Kang. Ya. Babak awal nih. Babak baru pandemi. Ya, Jakarta meningkat 10%. Jambi meningkat juga sejak pertengahan April. Bandung, ini yang keungkap 37 kasus. Ini minggu ini kalau Bandung ya. Bali, April lalu meningkat juga. Jakarta Barat, ini kejadian-kejadian yang kemarin yang viral itu yang modus pecah kaca ya di Depok. Ya, itulah kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Oh iya tuh, udah ada yang mau pada di ini ya, udah pada mau berbuka ya. Kang Nurdin tadi, Kang Nurdianto. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman yang lain? Saya menambahkan dikit. Mangga. Siapa ini teh? Bismillah. Oh, siap Mas Arif. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diaktifin ininya, videonya, biar yang lain bisa tahu lah. Enak kantor. Oh, ini. Matiin lagi ya. Jangan. Sudah Ramadan segitu aja ya. Kondisi ekonomi saat ini masyarakat maupun dunia sebenarnya ya itu lagi guncang lah, krisis, mungkin resesi ya, menuju resesi. Karena memang sistem ekonominya berbasiskan sistem ekonomi kapitalis yang menitik beratkan pada pasar bebas itu. Hampir semua pilar-pilar ekonominya itu dijalankan secara bebas itu, dari mulai kepemilikan ya, memanfaatkan kepemilikan sampai distribusi kekayaan gitu ya. Nah, kepemilikan itu diperoleh dengan cara yang bebas juga gitu ya. Tidak pandang bulu apakah itu milik umat ya atau milik negara, itu bisa dimiliki oleh individu, bahkan pulau pun bisa dimiliki individu gitu. Sehingga ini yang terjadi ketika umat butuh kebutuhan pokok, negara nggak hadir di situ. Juga terkait tentang distribusi juga para perusahaan kapitalis itu bisa stop atau bisa keluarkan barang gitu ya. Tergantung si kapitalis itu mau disalurkan kemana pun tergantung para perusahaan itu gitu. Bisa juga diekspor ke negara lain ketika
harganya lebih tinggi atau lebih menjanjikan gitu. Nah itu yang terjadi saat ini gitu. Ya ketika masyarakat butuh masker, ternyata masker diekspor ke Cina misalkan. Atau misalkan yang terjadi di Amerika, ventilator ya yang dibutuhkan oleh masyarakat New York ternyata nggak disubsidi oleh pemerintah. Itu kan sangat miris sekali. Nah berbeda dengan Islam, pilar-pilar ekonomi Islam itu kepemilikan itu dibagi menjadi 3 gitu kan, kepemilikan individu, masyarakat atau umat, dan negara itu. Dan diatur juga sebab-sebab kepemilikan, tidak sembarangan bisa memiliki barang. Ada sebab-sebab tertentu sehingga barang itu atau jasa itu bisa dimanfaatkan, dimiliki oleh seseorang gitu, atau oleh masyarakat atau oleh negara gitu. Nah itu yang mengatur itu adalah syara, mengatur adalah Islam itu. Jenis-jenis kepemilikannya yaitu kepemilik yang tadi ya, itu sudah disebutkan oleh Kang Egawan mungkin ya di awal-awal, kepemilikan individu, masyarakat, dan negara itu. Nah itu dijelaskan. Tapi kalau sistem ekonomi kapitalis itu tidak bisa begitu saja gitu ya, dibagi menjadi 3 gitu ya, individu, masyarakat, negara. Tapi semua itu diserahkan pada individu semua ya, bebas. Swasta bisa memiliki tambang gitu ya, swasta bisa memiliki pulau, swasta bisa memiliki kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa saja gitu. Sehingga terjadi chaos seperti saat ini bisa jadi. Nah yang kedua yaitu terkait tentang pemanfaatan kepemilikan, atau dalam Islam itu disebut sebagai tasarruf milkiyah gitu. Nah itu dibagi menjadi 2 gitu ya, penggunaan harta atau infakul mal, dan pengembangan harta atau tanmiyatul mal gitu. Nah dalam Islam seperti itu. Ya nanti pembahasan lebih panjangnya sih nanti ya, mungkin ada waktu khusus lah gitu. Soalnya punten bisa saya nggak bisa lama-lama soalnya ya. Jadi ada yang harus kita jauhin, punten. Nah yang terakhir ini maaf nih, ini kata terakhir mungkin ya, distribusi kekayaan di tengah manusia gitu ya. Nah distribusi itu sangat penting gitu ya, nggak bisa gitu ya, seperti halnya kapitalis itu. Yang mendapatkan barang dan jasa itu yang punya duit saja gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini nggak mungkin hal itu bisa terjadi gitu kan, diserahkan secara bebas gitu kan. Nah itu ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Itu kalau misalkan seperti halnya tinju ya, tarungnya tarung bebas gitu ya, itu bisa jadi kelas dulu melawan kelas berat gitu ya, itu akan kayak gitu. Nah ini dibagi menjadi 2 ya, distribusi secara ekonomis dan distribusi secara non-ekonomis. Nah nanti distribusi secara ekonomis itu berarti menghasilkan keuntungan, itu bisa saja gitu yang dilakukan oleh umat Islam seperti berdagang gitu ya, bertani. Tapi ada kalanya distribusinya nggak secara tidak menghasilkan aktivitas ekonomi ya, dan menghasilkan keuntungan gitu ya, seperti halnya sedekah gitu ya. Nah dalam konsep ekonomi kapitalis ini nggak ada yang distribusi secara non ekonomis gitu. Mungkin itu saja walau bisa. Wah mantap, luar biasa, alhamdulillah. Terkait permasalahan ekonomi disebabkan karena pilar-pilar ekonomi yang diserahkan pada kapitalis. Itu mungkin ya tadi poinnya ya. Oke kawan-kawan, kita sudah ada di penghujung acara Ngorbit. Sesuai dengan visi dan misi Ngorbit, ngobrol sambil ngabuburit, alhamdulillah berjalan dari tadi jam 4 sore hingga sekarang menjelang maghrib, karena barangkali teman-teman juga nanti akan ada yang harus persiapan dan sebagainya, atau mungkin juga sudah ada yang azan dan sebagainya. Barangkali kita cukupkan saja. Untuk terakhir, kalau boleh saya minta teman-teman diaktifkan videonya. Jadi kita sama-sama lambaikan tangan dan ucapkan assalamualaikum ya. Ada komentar dulu, itu kan
Baru lagi muncul ada Kang Sony ya. Biar teman-teman semua pada lihat. Wey, ya Kang Indra. Halo. Sugata masih si Petri tadi. Petri mana Petri? Tuh kan jadi bisa tuh ketemu ya semuanya ya. Alhamdulillah. Kang Gani mana Kang Gani, Kang Rifan, Kang Chandra, ya. Baik, tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih ya buat kami di Ngopi ID bisa silaturahmi sama teman-teman semua. Ini jadi satu hal yang membahagiakan ya, sangat menyenangkan juga. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ya, setelah semua situasi normal, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi ya. Amin, nah, amin. Orangnya nih ada yang dari Jambi, dari Jogja, mudah-mudahan dengan forum yang tidak seberapa ini, dengan obrolan sederhana ini, kita bisa melakukan counter attack lah nanti ya untuk bagaimana kita berkhidmat dengan umat, dan itu mudah-mudahan itu jadi cita-cita kita semua ya, bahwa pada akhirnya nantinya gitu ya, jika itu dilakukan, apa yang hari ini kita bicarakan, apa yang hari ini kita bahas tidak sekedar jadi wacana saja, tapi mudah-mudahan kita bisa melakukan suatu kontribusi yang positif untuk umat. Dan insya Allah ini pun saya yakin nanti teman-teman ngobrol dengan siapa gitu ya, dari obrolan-obrolan ini barangkali bisa jadi satu perspektif baru gitu kan. Seperti itu ya. Ada yang mau berkomentar dulu? Pesan-pesan sebelum kita berpisah, kawan-kawan? Dari saya lanjutkan. Oh, lanjutkan. Nanti gabung lagi ya minggu depan insya Allah. Insya Allah. Tadi terlambat tapi nggak apa-apa. Kang Warsan, nah ini seniman nih kalau Kang Warsan ini. Siapa tahu nanti bisa bikin konser-konser yang untuk konser amal ya, menggait program siap. online-nya, kolaborasi kita. Oke, siap. Ya, bisa Insya Allah ke depan. Mungkin ya. Nantilah kita kalau sudah terkoneksi seperti ini, nanti tinggal obrolan-obrolan ini kita buat lebih hot gitu ya. Ya, betul. Mang Daer, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Mang Daer? Terakhir, jangan sampai berhenti hanya karena ada corona. Jangan sampai berhenti karena hanya ada corona. Sip, mantul. Tapi alhamdulillahnya, ku corona itu kita bisa melakukan hal seperti ini ya. Ada hikmahnya gitu. Ya, nah ini kembaran Fadli. Coba teman-teman lihat. Halo ya, Kang Pedri, terima kasih sudah join. Kang Mas Bambang ya dari Jogja, Kang Sony, Kang Lukman, Gani, Rifan, tadi kelihatan ininya kameranya ya. Kang Chandra juga sudah kontribusi aktif. Kita ketemu lagi Kang Lutfi, Kang Abroh teh saya. Oke. Sampai jumpa. Saya tutup. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan special thanks buat Kang Egawan yang sudah memberikan pencerahan soal keuangan negara ya Kang ya. Semoga ilmunya bertambah jadi sarjana. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Terima kasih. Sok pada ngobrol kene. Aduh, alhamdulillah. Tadi ada yang izin duluan ya Kang Nurdianto. Kang Egawan, bagaimana kesan-kesannya hari ini? Luar biasa. Kang Fadli kan tesah ya te komentar nggak ada dia sekarang. Mang, aduh saya kuma. Wah, koneksi. Saya end ya meetingnya ya. Adios. Jaringan lup-lup.